dilakukan Barreskrim Polri. Tapi sampai dengan saat ini, Putri Viola dan juga pemirsa, kami masih menunggu, kami masih belum melihat sebetulnya, karena kalau misalnya tadi pagi Edi Mulyadi didampingi, diantarkan juga oleh tim dari kuasa hukumnya, ada sejumlah orang, tapi sampai dengan malam hari ini kuasa hukum dari Edi Mulyadi masih belum ada satupun yang bisa keluar memberikan keterangan pasca kliennya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tadi dari pantauan kami yang ada di sini sudah ada sebetulnya beberapa asisten mungkin dari Edi Mulyadi tadi yang sudah datang, entah itu mungkin untuk memberikan barang-barang ataupun persiapan yang harus diberikan untuk Edi Mulyadi. Tapi tadi pagi ketika Edi Mulyadi hadir di Barreskrim Polri, beliau menyatakan bahwa sebetulnya sudah siap dan sudah menduga bahwa akan dilaporkan dan akan ditetapkan menjadi tersangka. Sehingga tadi pagi Edi Mulyadi menyampaikan bahwa sudah membawa sedikitnya sejumlah dia menusananya situ Pak. mandi dan lain-lain jika memang nanti akan ditahan. Dan ternyata betul, malam hari ini ternyata Edi harus ditahan dan sudah menjadi tersangka ditetapkan oleh Barreskrim Polri. Sebetulnya untuk pemenuhan pemanggilan yang kemudian dijalankan oleh Edi Mulyadi hari ini merupakan tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu. Sudah sempat dipanggil sebelumnya oleh pihak dari kepolisian pada hari Jumat lalu, Putri dan juga pemirsa, tapi karena Edi Mulyadi yang bersangkutan ini tidak dapat hadir, tim kuasa hukum menyampaikan bahwa sebetulnya pemanggilan yang dilontarkan kepada Edi Mulyadi ini baru disampaikan 2 hari sebelum hari Jumat. Ini kemudian kliennya ini tidak dapat memenuhi panggilan pertama, sehingga baru bisa memenuhi pemanggilan pihak kepolisian hari ini. Dan ternyata begitu datang ke Barreskrim Polri setelah diperiksa seharian, akhirnya ditetapkan juga menjadi tersangka. Edi Mulyadi sendiri tadi kalau sempat kita pantau doorstop yang dilakukan ataupun ditanyakan oleh awak-awak media, Edi Mulyadi sendiri dijerat dengan pasal ujaran kebencian dan juga terkait dengan SARA dengan jerat hukum di atas 5 tahun. Tadi disampaikan, dan juga ada mungkin beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh awak media kepada pihak kepolisian. Sebelumnya kita ketahui bahwa Edi Mulyadi ini mengaku tidak kemudian dijerat dengan kasus ujaran kebencian saja, tapi juga dirinya mengklaim bahwa sudah dibidik sejak lama karena telah beberapa kali melontarkan kritik kepada pemerintah, entah itu Undang-Undang Cipta Kerja ataupun revisi Undang-Undang KPK dan lain sebagainya. Ketika awak media menanyakan itu kepada pihak kepolisian, bagaimana tanggapan mereka atas ujaran ataupun klaim yang sudah ditetapkan ataupun disampaikan oleh Edi Mulyadi, pihak dari kepolisian menyampaikan bahwa semua usaha penangkapan dan juga penetapan menjadi tersangka atas nama Edi Mulyadi ini dilakukan secara proporsional. Jadi kita nanti akan sama-sama mendengarkan juga sebetulnya seperti apa keterangan yang akan disampaikan oleh tim yang masih berada di dalam, yakni tim dari kuasa hukum yang kita akan masih tunggu sampai dengan saat ini. Mungkin sedikit review untuk Anda pemirsa yang masih belum terlalu ingat dengan kasus yang menjerat Edi Mulyadi ini. Kita ketahui sebelumnya ada video viral menampilkan Edi Mulyadi yang melontarkan perkataan bahwa ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur merupakan tempat jin buang anak. Nah, itulah yang diperkarakan oleh sejumlah orang. Pelaporan ini juga ternyata ada dari sejumlah Mapolda di beberapa daerah di Indonesia, Polda Kalimantan Timur, Polda Kalimantan Barat, dan juga Polda Sulawesi Utara. Sampai akhirnya kasus ini ditarik di Mabes Polri untuk kemudian diusut sampai tuntas sampai dengan saat ini. Dan kita ketahui juga bahwa sampai dengan saat ini, Pufi dan juga pemirsa, kita akan terus sama-sama menunggu bagaimana keterangan yang akan disampaikan oleh tim dari kuasa hukum Edi Mulyadi. Begitu, Putri Viola, kembali pada Anda di studio. Baik, Cornelia Ami, kami nanti akan terus menunggu bagaimana informasi terbaru dari Anda. Tapi sebelumnya kami juga akan bisa dapatkan keterangan dari Pak Juju Purwantoro selaku kuasa hukum Edi Mulyadi. Selamat malam, Pak Juju. Selamat malam, Pak Juju Purwantoro. Iya. Baik, Pak Juju. Iya, Pak Juju bisa mendengar suara saya? Mendengar dengan Pak siapa nih? Saya Putri, Pak. Oh ya, Mbak Putri. Ya, oke. Baik. Gimana, Mbak? Baik,
Pak, mungkin bisa diceritakan bagaimana perjalanan tadi kasusnya akhirnya kemudian Nyamuk ditetapkan itu apa? sebagai tersangka, karena kalau kami dapatkan informasi bahkan ketika baru datang ke Barreskrim saja pagi-pagi tadi, ini Pak Edi Mulyadi sudah yakin bahwa akan ditetapkan sebagai tersangka dan yakin akan ditahan, Pak. Ya, itulah justru beliau secara gentleman gitu ya. Sudah siap ya apapun yang akan diputuskan oleh pihak penyidik seperti itu. Jadi kalau beliau menunjukkan apa yang beliau bawa, ya itulah artinya kalau sama ini kesankan yang panggilan pertama mangkir lah atau tidak hadir lah, itu untuk panggilan kedua ini kan jelas-jelas siap untuk diperiksa gitu, untuk BAP. Maksudnya begitu.